Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang material elektroteknik EP 3095, yaitu tentang material superkonduktor. Pada bahasan material superkonduktor, kita akan melihat fenomena superkonduktivitas, ya, termasuk bagaimana superkonduktivitas dan material superkonduktor ini ditemukan. Kemudian tentang temperatur dan medan magnet kritis yang berhubungan dengan sifat superkonduktivitas ini. Kemudian efek Meissner dan klasifikasi superkonduktor. Dan pada bagian akhir akan dibahas aplikasi superkonduktor. Superkonduktivitas itu ditemukan oleh orang yang namanya Kamerlingh Onnes pada tahun 1911 di Leiden, di Belanda. Setelah 3 tahun penemuan daripada pendingin yaitu helium cair oleh beliau, sehingga bisa mendinginkan material hingga mendekati 0 Kelvin. Nah, ketika Kamerlingh Onnes menemukan fenomena superkonduktivitas ini, maka beliau menggunakan merkuri, yang mana superkonduktivitas muncul pada saat material merkuri ini diturunkan temperaturnya sampai kepada 4,2 Kelvin. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara resistivitas tahanan jenis dengan temperatur. Kalau material itu bukan superkonduktor, sebagai contoh tembaga itu tidak bisa dijadikan sebagai superkonduktor karena tidak mempunyai sifat itu. Maka kalau temperaturnya kita turunkan, terus sampai 0 Kelvin sekaligus, maka resistivitasnya ini tidak menjadi 0. Artinya apa? Masih mempunyai tahanan jenis yang relatif cukup tinggi. Berbeda dengan merkuri yang ditemukan oleh Kamerlingh Onnes, sifat superkonduktivitasnya itu ketika temperatur diturunkan sampai kepada 4,2 Kelvin, mendadak resistivitasnya menjadi 0 tiba-tiba. Nah, fenomena inilah yang dikenal dengan superkonduktivitas, yaitu turunnya resistivitas dari suatu material menjadi mendekati 0, praktis tidak ada lagi tahanannya ketika temperaturnya diturunkan mendekati 0 derajat Kelvin. Itulah sejarah ditemukannya superkonduktivitas dan material superkonduktor yang pertama kali oleh orang yang namanya Kamerlingh Onnes di Leiden Universiteit di Belanda. Dan saat ini ada cukup banyak material, setidaknya ada 26 logam dan jumlah alloy yang mempunyai sifat superkonduktivitas seperti yang kita jelaskan baru saja. Nah, nanti akan kita bahas bahwa berkaitan dengan superkonduktivitas ini ada temperatur yang kita kenal dengan temperatur kritis. Jadi secara ringkas, superkonduktivitas itu fenomena yang ditemukan pada tahun 1908 oleh Kamerlingh Onnes di Leiden, mula-mula Kemudian digunakanlah materialnya adalah merkuri pada temperatur 4,2 Kelvin, kemudian menggunakan pendingin dari helium cair. Nah, rangkaian eksperimennya itu Kamerlingh Onnes menggunakan rangkaian hukum Ohm yang sederhana, yaitu ada baterai, ada R-nya itu dari merkuri ini, kemudian ada amperemeter. Jadi V sama dengan I kalikan R. Nah, ketika tahanan dari merkuri turun drastis manakala menjadi superkonduktor, tiba-tiba arusnya naik dengan sangat tajam. Nah, kekagetan Kamerlingh Onnes itulah yang mengantarkan beliau kemudian sampai kepada
superkonduktivitas ini. Ya. Nah, kemudian Kamerlingh-Onnes ini mendapatkan Nobel Fisika, ya. Karena apa? Karena penemuan superkonduktor dan juga pendingin helium cair yang digunakan untuk eksperimen beliau. Yang sampai sekarang tentunya banyak dipergunakan. Ini adalah ilustrasi, ya. Paling kiri ini adalah foto dari Kamerlingh-Onnes, ya, yang mendapatkan Nobel pada tahun 1913. Yang tengah ini adalah Kamerlingh-Onnes yang ada di laboratoriumnya, laboratorium di Leiden Universiteit di Belanda. Sedangkan yang kanan ini adalah grafik yang dibuat oleh Kamerlingh-Onnes yang merupakan hasil eksperimen dengan rangkaian hukum Ohm sederhana, ya, yang menemukan bahwa merkuri R-nya drop tiba-tiba menjadi mendekati 0, ya, ketika temperatur diturunkan menjadi 4,2 Kelvin. Nah, ini adalah gambar, ya, ketika saya berkunjung ke Leiden University ingin mengetahui bagaimana laboratorium Kamerlingh-Onnes ini, masih ada tidak begitu ya? Maka ini adalah gambar ketika saya datang ke Universitas Leiden ini. Nah, ternyata laboratorium masih ada. Ada Kamerlingh-Onnes Laboratorium. Itu merupakan penghormatan daripada Kamerlingh-Onnes, jadi laboratorium yang tempat itu dijadikan eksperimen, ya, untuk menemukan superkonduktor. Sampai saat ini laboratorium masih dikonservasi, masih dilestarikan, ya. Ada laboratorium Kamerlingh-Onnes. Anda bisa datang ke sana untuk melihat. Baik, yang kedua, ya, kita lihat tentang temperatur dan medan kritis berkaitan dengan superkonduktor. Apa itu temperatur kritis? Ya, temperatur kritis adalah temperatur tertinggi, ya, ya, di mana material masih berperilaku sebagai superkonduktor. Artinya apa? Ini tertinggi. Jadi kalau suatu material superkonduktor, kemudian temperaturnya dinaikkan melebihi TC, temperatur kritis, maka dia akan hilang sifat superkonduktivitasnya. Akan berubah dari superkonduktor menjadi konduktor biasa. Jadi kalau tadi Kamerlingh-Onnes bahwa merkuri itu menjadi superkonduktor pada temperatur 4,2 Kelvin, kalau temperatur dia dinaikkan di atas itu, misalnya 10 Kelvin, maka merkuri akan berperilaku seperti konduktor biasa. Tekanan jenisnya tidak menjadi 0. Ya. Itulah temperatur kritis. Dan saat ini sudah ditemukan sejumlah material superkonduktor, ya, dengan temperatur kritis relatif tinggi, ya, bisa mencapai di atas 100 Kelvin, ya, sehingga untuk aplikasi menjadi lebih mudah. Kemudian di samping temperatur kritis ada juga namanya medan magnet kritis. Apa itu? Yaitu medan magnet terbesar, ya, yang mengenai material superkonduktor pada temperatur tertentu sehingga material tersebut masih tetap berfungsi sebagai superkonduktor. Nah, sehingga kalau kita punya superkonduktor, ya, dengan temperatur kritis tertentu dan kita berikan temperaturnya di bawah temperatur itu, ya, tetapi kemudian kita beri medan magnet sangat tinggi, maka boleh jadi walaupun temperaturnya masih di bawah temperatur kritis yang tadi, ya, material akan berubah menjadi konduktor biasa karena medan magnet yang diberikan melebihi medan magnet kritis dari material superkonduktor untuk temperatur itu. Ya, ini tabel menunjukkan sejumlah material dengan harga TC dalam Kelvin dan HC, ya, medan magnet kritis, ya, Tesla pada 0 Kelvin. Artinya kalau kita punya material ini, kita dinginkan sampai 0 Kelvin dan menjadi superkonduktor, maka kalau diberikan medan magnet yang tinggi, maka dia bisa berubah menjadi konduktor biasa. Makin tinggi temperatur, maka makin kecil medan
diperlukan untuk mengembalikan superkonduktor menjadi konduktor biasa. Rumusnya adalah ini, Hc sama dengan H0 kalikan 1 min T per Tc kuadrat. Kemudian ini diilustrasikan dengan kurva seperti ini. Jadi ini adalah H0. H0 adalah medan kritis ketika superkonduktor diturunkan temperaturnya menjadi 0 Kelvin. Jadi ketika 0 Kelvin, material tersebut bisa berubah ya, menjadi konduktor biasa. Hilang sifat superkonduktornya kalau kita beri medan di atas dari H0. Nah, kemudian sehingga Tc. Jadi material ini bisa menjadi superkonduktor selama temperaturnya di bawah Tc, di daerah sini. Katakanlah berada pada daerah sini, tapi sifat superkonduktornya itu bisa hilang kalau kita beri medan di atas, kita tarik garis ke atas, di atas harga ini. Karena ketika di sini, maka material sudah menjadi konduktor biasa. Itulah dua parameter penting yang perlu diperhatikan, bahwa superkonduktor itu dipengaruhi temperatur, tapi juga dipengaruhi oleh medan magnet. Ada temperatur kritis, ada medan magnet kritis. Nah, kalau kita ingin melihat suatu material superkonduktor, ya, ternyata masing-masing akan mempunyai kurva hubungan antara medan magnet kritis dan temperatur yang berbeda-beda. Sebagai contoh merkuri, ya, seperti ini. Ya. Kritisnya tadi di sekitar 4,2 Kelvin. Vanadium ini. Niobium di daerah sini. Ya. Nah, untuk mengetahui suatu material superkonduktor itu baik atau tidak, atau lebih baik daripada yang lain atau tidak, itu dengan cara melihat luas di bawah kurva ini. Jadi seperti ini, maka niobium itu jauh lebih baik dibanding merkuri. Jauh lebih baik dibanding aluminium. Jauh lebih baik daripada vanadium. Kenapa? Karena mempunyai temperatur kritis yang lebih tinggi. Berarti sudah superkonduktor ketika didinginkan, katakanlah 10 Kelvin. Coba bandingkan dengan merkuri yang harus 4,2. Lebih sulit mendinginkan ke 42 daripada 10. Nah, di samping itu, medan magnet kritisnya juga lebih tinggi. Artinya, walaupun ada medan magnet lebih tinggi, dia tetap superkonduktor. Nah, dengan demikian, kalau ingin mencari material superkonduktor yang aplikasinya menjadi sangat mudah, sangat baik, carilah superkonduktor yang lebih sana. Medan magnet kritisnya tinggi, temperatur kritisnya juga tinggi. Nah, itu perlu dicari. Dan orang-orang banyak mencari sekarang, mengembangkan ya material yang punya sifat seperti itu. Nah, ini adalah teknologi kriogenik, karena superkonduktor tadi terjadi manakala temperaturnya rendah. Ya. Maka di dalam teknologi ini ya, yang menjadi pionir adalah Kamerlingh Onnes, karena beliau yang menemukan teknologi pendinginan dengan helium cair ya, mendekati 0 Kelvin ya, pada tahun 1911-an atau sebelumnya bahkan ya. Nah, ini beberapa pendingin yang biasa dipergunakan. Jadi yang pertama adalah helium, ini bisa mendinginkan sampai 4,2 Kelvin. Kemudian ada oksigen itu sampai 90,2 Kelvin. Nitrogen kira-kira sampai 77 Kelvin ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita harus mendinginkan mendekati 0, ya mau tidak mau gunakanlah helium. Tapi kalau temperaturnya lebih tinggi, kita bisa gunakan nitrogen. Tentu makin dingin, makin sulit ya, makin mahal. Nah, sulit dan mahalnya itu bisa kita lihat dari grafik ini. Jadi sumber datarnya adalah temperatur Kelvin, sumber vertikalnya adalah power, ya, daya yang diperlukan untuk bisa menghasilkan tingkat pendinginan itu. Nah, pendingin yang paling baik adalah liquid helium yang digunakan oleh Kamerlingh Onnes itu. Memang bisa mendinginkan mendekati 0 Kelvin. Ya.
tapi mahal. Ya. Kemudian untuk temperatur yang relatif tinggi bisa digunakan nitrogen, liquid nitrogen, ya, LN2. Ini bisa mendinginkan sampai order mendekati 80, tepatnya 27 Kelvin. Ya. Dan material superkonduktor tipe baru itu sudah superkonduktor pada daerah di sini. Ini adalah nilai dari temperatur kritis dan juga medan magnet kritis dari jumlah material. Ya. Ya, kita lihat di sini angka-angkanya. Ini termasuk low temperatur superkonduktor. Superkonduktor yang sifat superkonduktivitasnya itu muncul ketika temperaturnya cukup rendah mendekati 0 Kelvin. Ini adalah medan kritis dari jumlah material ya, yang relatif temperaturnya lebih tinggi, ya, tinggi dibanding yang baru saja kita perlihatkan. Kemudian high temperatur superkonduktor itu dijelaskan oleh orang namanya Bednorz dan Muller ya dengan lebih baik pada tahun 87 ya. Kemudian beliau berdua mendapatkan Nobel karena penjelasan mengenai teori superkonduktor khususnya berkaitan dengan high temperatur superkonduktor. Superkonduktor yang temperaturnya lebih tinggi ya. Jadi kalau Kamerlingh-Onnes tadi memulai dengan low temperatur mendekati 0, maka Bednorz dan Muller itu menemukan material superkonduktor pada temperatur yang lebih tinggi, mendekati 100 Kelvin. Ini adalah contoh beberapa material ya, superkonduktor dengan temperatur kritis yang relatif tinggi, ya, bahkan di atas 100 Kelvin. Dan ini bisa digunakan liquid nitrogen ya, untuk sebagai pendinginnya. Baik, berikutnya kita teruskan tentang efek Meissner ya, dan klasifikasi superkonduktor. Jadi berdasarkan hubungan antara sifat konduktivitas dan medan magnet serta temperatur, maka material superkonduktor itu kita klasifikasikan atas dua tipe. Ya. Nah, tipe yang pertama, contohnya adalah timbal ya, atau SN timah ya. Maka bila diberikan medan H pada suhu kamar, maka H medan magnet ini akan menembus secara sempurna. Artinya apa? Ini material belum superkonduktor. Material konduktor biasa. Maka medan magnet menembus. Ini konduktor biasa. Tetapi kalau material ini kemudian kita dinginkan mendekati 0 Kelvin dan berubah menjadi superkonduktor, maka gambarnya seperti yang sebelah kanan. Jadi bila ada medan magnet ya, diberikan kepadanya, maka medan magnet itu akan ditolak. Ya, akan dibelokkan. Tidak akan bisa menembus ke dalam material yang sudah punya sifat superkonduktor ini. Hanya pada daerah yang sangat tipis sekali itu medan magnet bisa menembus pada kulitnya saja. Nah, material yang seperti ini kita sebut sebagai superkonduktor tipe 1. Ya, tipe 1. Jadi kalau kita lihat ini di sini ya, ada interaksi antara garis-garis medan magnet dengan material superkonduktor. Jadi Meissner ini ditemukan oleh orang yang namanya Walter Meissner pada tahun 1933. Dan dijelaskan bahwa ketika material konduktor berubah menjadi superkonduktor, maka pada saat yang sama menjadi konduktor sempurna yang kita kenal dengan superkonduktor, dan pada saat itu juga berubah sifat magnetiknya menjadi material yang diamagnetik sempurna. Jadi non-magnetik sempurna, ya, dia menolak medan magnet yang ada pada sekitarnya. Ini penjelasan daripada superkonduktor yang diamagnetik. Jadi
ada persamaan Maxwell yang sudah sangat terkenal itu, ya, maka B akan menjadi 0 di dalam superkonduktor karena ditolak tadi. Maka itu hanya bisa dijelaskan ketika superkonduktor itu berubah menjadi material diamagnetik sempurna. Jadi kalau rumusan secara matematisnya, bahwa kur E sama dengan min do B per do T, kemudian E medan listriknya sama dengan 0, maka do B do T sama dengan 0. Ya. Kemudian pada superkonduktor, ya, itu B-nya sama dengan 0. Ada Meissner effect. Maka di sini suseptibilitasnya ini mau tidak mau sama dengan min 1. Nah, suseptibilitas menjadi min 1 ini dimiliki oleh perfect daya magnetik. Material magnetik yang disebut dengan diamagnetik, tapi sempurna dia. Sehingga kalau kita punya material superkonduktor, di atasnya diberikan magnet batang, maka magnet itu akan mengambang di atasnya karena ditolak oleh material superkonduktor ini. Atau garis-garis medan magnet dari magnet permanen ini berinteraksi dengan superkonduktor. Ini nanti menjadi cikal bakal penggunaan superkonduktivitas itu dalam maglev, magnetic leviated, ya, trinit, ya, trin, kereta yang mengambang, ya, yang leviasi. Nah, leviasinya itu karena Meissner effect. Nanti akan kita bahas pada periode yang akan datang. Nah, ini gambarannya Meissner effect. Ya. Jadi kalau ini kita punya material superkonduktor, ya, kita masukkan dalam helium cair, ya, berubah menjadi superkonduktor. Di atasnya kita beri bongkahan, ya, bongkahan magnet permanen, maka magnet ini akan mengambang di atas material superkonduktor. Akan diam di situ. Selama ini superkonduktor, maka dia akan diam, mengambang. Nah, itu bisa kita bayangkan sebenarnya di sini ada material superkonduktor, kemudian ini material magnet menghasilkan garis-garis medan. Nah, garis-garis ini tidak bisa, ya, menembus superkonduktor ini, ya, kemudian menjadi seperti ini. Nah, akibat gaya ini berinteraksi, ya, dengan material magnet ini, ada gaya yang mengangkat magnet batangan ini. Maka jadilah seperti ini. Ini beberapa contoh, ya, prinsip leviasi mengangkat leviated, ya, leviated itu adalah interaksi antara superkonduktor dengan sejumlah material yang mempunyai medan magnet. Nah, ini juga sama, ya, bisa leviated, ya, maglev globe. Nah, ini seorang pengunjung sedang melihat bagaimana, ya, sebuah magnet permanen mengambang di atas material superkonduktor, ya. Ini saya sendiri pernah melihat di laboratorium, ya, di Jepang sana, ya, yang meragakan bagaimana efek Meissner ini dengan mudah bisa diamati. Nah, kemudian kedua, ada superkonduktor yang tipenya tipe kedua, ya, yaitu ketika kita punya superkonduktor, ada, ya, daerah di mana medan magnet itu menyebabkan sifat superkonduktivitasnya itu mixed state. Artinya apa? Medan magnet masih bisa menembus, tapi dia masih superkonduktor. Itu tipe yang kedua. Nah, dengan demikian kita bisa harapkan bahwa material ini bisa mengalirkan arus yang sangat baik, karena medan magnet juga tidak ada masalah di situ, ya, tapi superkonduktor. Nah, aplikasi real, ya, sebagai konduktor yang baik, ya, itu digunakanlah yang tipe 2 ini, yang paling cocok dalam aplikasinya. Jadi kita lihat yang tipe 1 itu akan begini, langsung turun. Jadi sifatnya adalah superkonduktor atau konduktor biasa. Sedangkan kalau tipe 2, ini superkonduktor, ya, seperti yang satu, ada daerah mixed state. Antara sini sampai dengan sini, maka di sini medan magnet masih oke, tapi sifatnya superkonduktor. Nah, ini contoh dari semikonduktor tipe 2 adalah
alloy dari niobium 40% ya, dan titanium. Ya. Dan ini bisa digunakan untuk konduktor ya, dalam bentuk matriks. Artinya apa? Serat-serat yang sangat lembut dari superkonduktor ini digabungkan dengan tembaga. Matriknya tembaga. Dan bersama-sama digunakan untuk mengalirkan arus listrik. Nah, secara komersial telah diproduksi semikonduktor superkonduktor tipe 2 dengan TC 9 Kelvin dan HC-nya 6 Tesla. Ya. Jadi saya lagi, kita mempunyai low temperature superconductor ya, LTS, dan punya high temperature superconductor atau HTS. Nah, kalau low temperature superconductor memerlukan pendingin helium cair. Sedangkan kalau high temperature superconductor, kita bisa gunakan nitrogen cair. Nah, ini tabel periodik unsur, di mana sejumlah material bisa berperilaku sebagai superkonduktor. Beberapa di antaranya tidak. Ya. Yang hijau itu bisa sebagai superkonduktor, tapi perlu tekanan tinggi. Sedangkan yang biru itu bisa terjadi pada tekanan normal. Nah, kemudian teori superkonduktivitas itu mencapai penjelasan yang lebih baik ya pada tahun akhir 50-an, di mana ada John Bardeen, Leon Cooper, dan Robert Schreiber mengumumkan teori yang disebut dengan BCS. Bardeen, Cooper, Schreiber. 3 nama peneliti jadikan sebagai nama sebuah teori. Ya. Teori BCS. Yang menyatakan bahwa pada superkonduktor, elektron itu terkoppel, membentuk copper pair elektron yang terkait dengan medan magnet ya, dari arus elektron yang membuat gerakan elektron itu praktis tidak terhambat. Nah, ditambah lagi ketika superkonduktor itu terjadi, temperaturnya rendah, maka atom-atom dari material itu praktis terhenti. Oleh karena itu vibrasi menjadi sangat rendah dan elektron bebas untuk bergerak. Nah, ketiganya ya, Bardeen, Cooper, dan Schreiber ini kemudian menerima Nobel pada tahun 72 karena penjelasan mengenai teori superkonduktivitasnya. Jadi kalau kita komparasikan antara sejumlah material ya, yang paling atas ini material insulator, ya, isolator. Ketika diberi medan listrik, maka tidak ada harus mengalir karena apa? Elektronnya terikat oleh inti dengan sangat kuat. Sedangkan konduktor itu elektron memang bebas, ya, tapi pergerakannya acak dan juga ada kemungkinan menumbuk atom-atom dari molekul atau material yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk elektron pada superkonduktor, elektronnya terkoppel, ya, terkoppel dan kemudian dan bebas bergerak, tidak ada hambatan. Oleh karena itu, resistivitasnya mendekati nol. Begitulah sesi kita pada kali ini. Kita masih punya satu lagi yang mengenai aplikasi superkonduktor. Akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.